Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khaliluhu wa safiyuh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, thumma amma ba'd. Jamaah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, di kesempatan yang berbahagia ini kita kembali bisa hadir di majelis ilmu. Semoga kehadiran kita di sini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan taslim senantiasa kita haturkan kepada tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan semoga kita termasuk umat beliau yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pada malam ini kita akan melanjutkan membahas Kitabul Jami' dari kitab Bulughul Maram. Dan pada malam ini kita lanjutkan pada bab yang kedua, yaitu Babul Birri Wasillah. Bab tentang berbakti kepada kedua orang tua dan menyambung silaturahim. Berbakti atau albir di sini tingkatannya lebih tinggi daripada asillah. Karena albir itu khusus untuk kedua orang tua. Dalam pembahasan kita ini, konteks albir adalah berbakti kepada kedua orang tua. Maka seseorang yang tidak menunaikan albir di sini atau tidak menunaikan baktinya kepada orang tuanya disebut al-aq, atau dalam bahasa kita sering disebut dengan durhaka. Adapun yang tidak menjalin silaturahim atau memutuskan silaturahim disebut dengan al-qati, yaitu yang memutuskan hubungan rahim. Dua-duanya ini tadi, albir wasillah, ya, berbakti kepada kedua orang tua dan menyambung silaturahmi, dua-duanya adalah ibadah yang sangat agung, ibadah yang sangat mulia. Dan meninggalkannya atau tidak melaksanakannya adalah dosa besar. Allah sendiri memerintahkan terkait tentang bakti kepada orang tua. Perintah bakti ini disandikan dengan perintah untuk beribadah hanya kepada Allah. Kata Allah di dalam Al-Quran, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu, Tuhanmu, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan, telah memerintahkan alla ta'budu illa iyyahu. Janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepadanya saja. Kemudian Allah lanjutkan wa bil walidaini ihsana, dan terhadap kedua orang tua kalian berbuat baiklah kalian, berbaktilah kalian. Adapun tentang
silaturrahim, maka ya banyak sekali ayat-ayat yang juga menjelaskan tentang wajibnya menyambung silaturrahim dan haramnya memutuskan silaturrahim. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan orang-orang yang memutuskan atau orang-orang yang merupakan penghuni surga. Ciri mereka diantaranya adalah mereka menyambung perkara-perkara yang Allah perintahkan untuk disambung. Yaitu apa? Menyambung rahimnya. Sebelum kita berbicara tentang silaturrahim atau keutamaannya, kita melihat fenomena di masyarakat kita. Ada sebagian orang atau tidak sedikit dari masyarakat kita dapati mereka salah menempatkan silaturrahim. Banyak yang kadang mengatakan, ayo kita silaturrahim ke rumahnya Ustadz. Ya. Mau kemana? Silaturrahim ke teman-teman satu angkatan. Sering tidak seperti ini? Ya. Secara bahasa Indonesia mungkin tidak salah. Ya. Tetapi ini maknanya jadi mengaburkan makna syar'i. Karena silaturrahim ini adalah merupakan suatu amalan yang diperintahkan dalam agama, definisinya pun jelas di dalam agama. Maka tidak boleh disamarkan atau dikaburkan maknanya dengan definisi-definisi lain. Di dalam syariat, yang namanya silaturrahim itu adalah menyambung hubungan baik dengan orang-orang yang memiliki pertalian rahim dengan kita. Rahim itu apa? Rahim itu apa? Rahim ibu. Ya, rahim ibu. Jadi yang dikatakan rahim adalah orang-orang yang memiliki hubungan nasab, hubungan darah dengan kita. Itu aslinya. Definisi syariat seperti itu. Adapun kalau antum membuka KBBI, ya, di situ masuk menjalin hubungan persahabatan, persaudaraan, semuanya masuk silaturahim. Ini yang sayangnya menyebabkan sebagian orang dia mengira cukup silaturahim kalau sudah sering reunian sama teman-temannya. Dianggap dia sudah sering melaksanakan silaturahim karena sudah sering silaturahim ke rumah ustadznya. Padahal ustadznya bukan rahim dia. Menjalin hubungan baik dengan siapapun, terutama sesama muslim, ya, itu adalah perkara yang dianjurkan, perkara yang baik. Tapi itu tidak bisa menggantikan silaturahim yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang banyak orang yang terkadang dengan teman-temannya begitu baik. Teman-teman seangkatannya, teman-teman alumni SMA-nya, sering mereka ya komunikasi, bahkan sering reunian ya. Tapi kadang dengan saudara kandungnya dia nggak peduli. Dengan saudara kandungnya sudah setahun nggak bicara, biasa-biasa saja. Ada masalah dengan saudara kandungnya, ya mereka apa istilahnya? Saling mendiamkan. Ya. Kalau anak-anak bilang baku bombe, ya, itu sudah bertahun-tahun. Begitu terus. Kalau ketemu, ya, yang satu paling kanan, satu paling kiri.
Padahal inilah yang dinamakan dengan memutuskan silaturahim. Jadi yang harus diperbaiki dulu, pemahaman kita atau yang perlu dibenarkan adalah pemahaman kita tentang silaturahim. Yang dimaksud dengan silaturahim menjalin hubungan kekerabatan dengan orang-orang yang memiliki hubungan rahim dengan kita. Di dalam Al-Quran sendiri, Allah perintahkan kita untuk berbuat baik, ya, didahului dengan berbuat baik kepada kerabat. Kata Allah di dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat 26, wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wabnas sabil wala tubadzir tabdzira. Di antaranya ayat ini surat Al-Isra ayat 26. Dan berikanlah kepada karib kerabatmu haknya dan juga kepada orang miskin dan orang-orang yang mereka kehabisan bekal di perjalanan, ibnus sabil, wala tubadzir tabdzira, dan janganlah engkau bersikap boros, mubadzir. Urutannya tadi Allah sebutkan kepada karib kerabat terlebih dahulu. Dan para ulama menjelaskan kita berbuat baik, membantu atau bersedekah kepada kerabat kita yang miskin, maka itu pahalanya lebih besar kalau dibandingkan dengan kita membantu orang miskin yang tidak ada hubungan nasabnya dengan kita. Bukan berarti yang miskin yang nggak ada hubungan nasab nggak kita bantu juga kalau bisa semua. Tapi kalau harus memilih mana yang lebih didahulukan, mana yang harus didahulukan, yang kerabat. Dan kerabat ini kalau kita lihat dalam Islam itu jalur kekerabatan itu ada 3. Yang pertama kerabat karena sebab nasab atau rahim. Inilah yang tingkatannya paling tinggi, yang harus didahulukan. Siapa saja mereka? Yang paling dekat ke atas orang tua kita, ibu dan bapak kita. Ke atasnya lagi ada nenek, kakek. Kemudian di sampingnya bapak itu ada saudara-saudaranya bapak dan saudara-saudaranya ibu. Ya, om, tante. Itu rahim kita. Kemudian ke bawah ada anak-anak kita. Ada cucu-cucu kita kalau sudah punya cucu. Ya. Kanan kiri kita ada saudara-saudari kita. Ya. Kemudian ada juga di bawahnya ya yang sejajar dengan anak-anak kita, artinya di sampingnya yaitu keponakan-keponakan kita. Mereka ini adalah rahim, kalau kita buat ya ring, katakanlah dia ini adalah ringnya ring 1. Ya. Zonanya zona, kalau dibuat zonasi, dia paling dekat. Dan mereka semua itu mahram kita. Mereka semua mahram kita. Sepupu itu kerabat dari jalur nasab juga, dari jalur rahim juga. Tapi dia bukan mahram kita. Ya. Perintah untuk menjalin hubungan baik kepada sepupu tidak sama tingkatannya dengan menjalin hubungan baik kepada saudara kandung kita, kepada keponakan kita, apalagi kepada orang tua dan anak kita. Tidak sama dengan berbuat baik kepada om dan tante kita, yang mereka semua itu adalah rahim kita. Kemudian jalur yang kedua, itu tadi jalur rahim. Jalur yang kedua yaitu jalur al-musaharah. Kita punya hubungan kerabat dengan orang tersebut melalui jalur pernikahan. Ada Pak A dan Pak B. Dia tidak punya hubungan nasab. Tapi ketika
Pak A punya putri menikah dengan putranya Pak B, maka terjadilah hubungan di sini. Pak A dan putranya Pak B tadi ya menjadi menantu dan mertua. Sebaliknya, putrinya Pak A dengan Pak B-nya ya menantu dan mertua. Saudara-saudaranya, anaknya tadi jadi ipar dan seterusnya. Mereka ini masuk kerabat melalui jalur pernikahan. Kita diperintahkan juga berbuat baik kepada mereka, tapi tidak sama perintahnya, tidak sama prioritasnya sebagaimana kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada rahim kita. Mereka semua dianjurkan kita berbuat baik, tapi yang paling utama rahim. Yang ketiga, jalur yang ketiga adalah jalur rodoah. Rodoah itu kekerabatan yang disebabkan karena susuan. Dalam Islam, kalau ada anak yang masih kecil, yang memang makanannya adalah ASI, ya, sumber gizinya ASI, ya. Kalau toh makan yang lain sedikit, masih usia itu, kemudian dia menyusu kepada wanita yang bukan ibunya, yang awalnya tidak ada hubungan apa-apa. Contohnya gini, Pak A dan Pak B bertetangga. Pak A dan Pak B sama-sama punya anak, ya, anak bayi. Ya. Pak B dan istrinya ini, ya, karena dia sibuk, mungkin dua-duanya kerja. Ini contoh saja ya. Terkadang anaknya dititipkan sama keluarganya Pak B. Pak B ini istrinya menyusui anaknya. Anaknya si Pak A tadi ternyata ya kalau pas haus ya disusui juga oleh istrinya Pak B. Kalau sampai dia disusui sebanyak 5 kali, disusui, setiap nyusu itu dia menyusu sampai dia puas, kemudian dia lepas. Dia kenyang, dia merasa cukup, dia lepas sendiri. Ya. Kemudian dia nyusu lagi, dia sudah puas, dia lepas lagi. Kalau itu terulang sebanyak 5 kali, maka jadilah anaknya Pak A tadi sebagai anak susuannya Pak B dan Ibu B. Syaratnya apa? Memang masih usia menyusui, usia disusui, dan dia menyusui sebanyak 5 kali terulang. 5 kali, dan setiap kali menyusui dia lepas sendiri ya, karena sudah merasa cukup. Ya. Maka kalau terulang 5 kali berlakulah hukum rodoah. Jadi dia jadi anak susuan. Ya. Apa pengaruhnya? Ini berpengaruh kepada hukum mahram. Karena Nabi mengatakan yahrumu minar rodoah ma yahrumu minan nasab. Berlaku hukum mahram ya, yang disebabkan dari susuan sebagaimana berlaku hukum mahram dari nasab. Kalau mahram berarti anak susuan itu dia otomatis tidak boleh menikah dengan ibu susuannya. Tidak boleh menikah dengan saudara atau saudari sepersusuannya. Tidak boleh menikah dengan tante ya, atau om yang itu dari sepersusuan. Berlaku hukum mahram. Dan kalau berlaku hukum mahram berarti kalau dia perempuan, dia mau safar ditemani dengan saudara sepersusuannya laki-laki, boleh. Nah, mereka nggak boleh menikah selama-lamanya. Kalau sudah tetap tadi hukum mahram. Maka hati-hati. Ya, sekarang ini ada apa biasanya? Bank ASI. Ya. Bank ASI ini harus jelas. Ya. Kalau ada anak kita yang masih bayi diberi ASI, ini ASInya siapa? Harus jelas. Ya, harus jelas. Kalau enggak, jangan. Ya. Kalau memang ya tidak dilarang, tapi harus jelas. Ini ASInya siapa? Supaya jelas ya hukumnya. Ya. Jadi jalur kekerabatan tadi
Ada 3 tadi, dari rahim, dari pernikahan, dari rahim atau nasab, dari pernikahan, dan dari persusuan. Semuanya kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada kerabat dari 3 jalur ini. Tapi yang paling utama yang harus didahulukan dari jalur apa? Jalur rahim, jalur nasab. Kalau mertua dari jalur mana? Mertua itu kerabat bukan? Dari jalur mana? Pernikahan. Ipar, kerabat bukan? Kerabat dari jalur mana? Pernikahan. Kalau keponakan, rahim. Saudara kandung, rahim. Ibu kandung, rahim. Mana yang harus didahulukan? Berbuat baik kepada ibu kandung atau ibu mertua? Ayo, mana Pak? Ibu kandung kah ibu mertua? Kadang ini terutama bapak-bapak kalau sudah menikah ini ya, kalau sudah menikah, wah, saking takutnya dengan istrinya, ya, semua didengar seakan-akan ibu mertuanya itu ibu kandungnya jadi ibu mertuanya. Ini dilihat dari mana? Dari sikapnya, dan ini keliru, kesalahan yang sangat fatal. Ibu kandung adalah orang ya yang harus kita perlakukan dengan baik yang paling pertama. Tentu setelah Rasulullah SAW, dan kita nggak ketemu Rasul. Tapi manusia yang bersama kita, yang hidup bersama kita, orang tua kita, ibu ini nomor 1. Nabi SAW ketika ditanya, man ahakun nas bihusni sahabati ya Rasulullah. Siapa orang yang paling berhak untuk aku perlakukan dengan baik ya Rasulullah? Jawab Nabi apa? Ummuka. Tsumma man ya Rasulullah? Ummuka. Tsumma man ya Rasulullah? Ummuka. Ibumu. Setelah itu siapa ya Rasulullah? Ibumu, kata Nabi. Kemudian siapa ya Rasulullah? Yang ketiga beliau masih jawab ibumu. Tsumma man? Tsumma abuk. Yang keempat baru abuk. Ya, bapakmu. Ya. Mertua apakah disebutkan secara khusus? Secara khusus ya, ummu zaujah, sejauh yang saya pelajari saya belum pernah dapat nas khusus. Ya. Baik itu ya, hadis apalagi Al-Qur'an ya. Disebutkan secara khusus seperti tadi. Ya. Yang ada tentang mahram. Ya. Adapun tentang perintah berbakti ya, kepada kedua orang tua, kepada ibu terutama. Dan sayangnya banyak di antara anak-anak yang sudah menikah, ya, para anak lelaki terutama ini, ya, kalau sudah punya istri, ya, seringnya dia lupa sama ibunya, dia hanya perhatikan istri dan mertuanya. Maka ini harus diperbaiki. Keliru, Pak. Ya. Dan ketika seseorang mendahulukan lebih memuliakan mertuanya daripada memuliakan ibu kandungnya, pada hakikatnya dia telah durhaka. Ibu kita nggak bisa dibandingkan dengan siapapun. Ya, nggak bisa. Kalau kita berbuat baik kepada mertua kita, itu suatu kebaikan yang juga harus kita lakukan. Tapi nggak boleh kita meletakkan ketaatan kita atau perbuatan baik kita, bakti kita kepada mertua lebih dulu daripada kepada ibu kandung kita. Ya. Kita diperintahkan berbuat baik kepada mertua kita, bahkan itu juga sebagai bentuk kita membantu, mendorong istri kita untuk berbakti kepada ibunya. Tapi jangan sampai bakti kita kepada mertua kita mengalahkan kepada bakti kita kepada kedua orang tua atau kepada orang tua kandung kita. Itu yang pertama. Kemudian
Jemaah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan begitu banyak ya keutamaan berbakti kepada kedua orang tua dan juga menyambung silaturahim. Sebelum kita membahas tentang keutamaan-keutamaan dan juga ancaman bagi mereka yang memutuskan silaturahim atau mereka yang durhaka, tentunya kita akan jelaskan dulu, kita bahas khusus untuk silaturahim. Adapun bakti kepada orang tua ini sudah pernah kita bahas dan jika memang memungkinkan kita akan bahas lagi nanti. Yang pertama, tingkatan orang dalam menyambung silaturahim. Orang ini bermacam-macam, tidak satu jenis. Ya. Yang pertama dalam silaturahim, ada orang yang disebut dengan orang yang menyambung silaturahim. Siapa yang sebenarnya dikatakan menyambung silaturahim? Dalam kacamata syariat, orang dikatakan menyambung silaturahim bukan sekedar balas budi. Kakak saya baik sama saya, suka kasih hadiah, saya balas kasih hadiah. Bukan itu. Kata Nabi SAW, laisal wasil bil mukafi' walakin al wasil ladhi idha qata'at rahimuhu wasolaha. Orang yang dikatakan menyambung silaturahim bukan sekedar orang yang membalas budi, balas kebaikan. Saudaranya baik sama dia, dia baik. Omnya, kerabatnya baik sama dia, dia baik. Kalau tidak baik, dia juga malas tahu. Tidak. Ini tidak dikatakan menyambung silaturahim, ini hanya mukafi, ya, balas budi atau balas jasa. Adapun orang yang dikatakan benar-benar menyambung silaturahim dan yang dia inilah yang dijanjikan surga. Siapa? Yaitu kalau ada saudara kita memutuskan hubungan dengan kita, kita terus berusaha menyambung. Kita kasih hadiah, kita malah dihina, kadang kita mau berbuat baik, tidak direspon baik, saudara kita nggak respect sama kita, terus kita berusaha mendekati dia, menyambung di hubungan baik dengan dia. Ngapain Ustadz kita capek-capek? Ngapain capek-capek begitu? Dia nggak mau, kita kenapa kejar untuk menyambung silaturahim? Kenapa? Karena kita cari surga, bukan cari ucapan terima kasih dari dia. Bukan cari balasan dari dia, tidak, kita cari balasannya dari Allah. Ingat bahwasanya menyambung silaturahim ini ibadah dan merupakan ibadah yang sangat agung. Pahalanya besar, balasannya surga. Maka kalau kita menyambung silaturahim, ya tadi, pertama perbaiki niat kita, niatkan itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang dikatakan orang yang menyambung silaturahim, yang selalu berusaha menyambung walaupun rahimnya sendiri yang memutuskan. Kemudian yang kedua, orang yang disebut al-mukafi tadi, balas budi, baik dia balas baik, kalau tidak baik dia juga balas tidak baik. Dan yang ketiga, yang paling buruk yaitu al-qati, orang yang memutuskan silaturahim. Dia memang nggak mau menyambung silaturahim dengan saudara-saudaranya, dengan kerabatnya yang memiliki hubungan nasab. Dan ini yang terburuk, na'udzubillah. Bahkan Nabi mengatakan, la yadkhulul jannatal qati'. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Adapun keutamaan dan hal-hal yang terkait tentang silaturahim, insyaallah akan kita bahas detailnya pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Semoga Allah berikan kita kekuatan dan berikan kita keistiqomahan untuk terus bisa mengkaji dan belajar ilmu agama, dan semoga Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang menyambung rahim kita, dan semoga kelak kita dimasukkan ke dalam surganya, amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.